Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan yang baik, minggu yang ketiga tahun 2023 yang Tuhan izinkan untuk kita masuki bersama ini, kita akan bersama-sama melanjutkan pengajaran kita mengenai ungkapan rahasia ruangan mahasuci yang merupakan daerah wilayah kesempurnaan itu. Dan seizin Tuhan, akhir tahun 2022 Tuhan telah membukakan pintu masuk itu dan memberikan kepada kita jalan yang baru. Bahkan seizinnya kita diberi kebebasan untuk menghadap kepada Allah di dalam ruangan yang maha kudus, di mana Dia telah berhadirat itu. Oleh karena itu, pada minggu yang ketiga ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengalami atau melakukan apa yang seharusnya kita berada di dalam suasana ruangan mahasuci itu. Ya. Apa yang harus kita perbuat, terutama yang paling penting, karena saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sempurna itu artinya adalah memiliki kedewasaan rohani. Salah satunya, yang kedua adalah memiliki nilai yang sangat baik, memperoleh nilai yang sangat baik. Dan yang ketiga, menjadi kehidupan yang lengkap, menjadi kehidupan yang tak bercacat celah, komplit. Ya, jadi ini yang harus menjadi perhatian kita, sebab kita sudah berada di dalam lingkup daerah kesempurnaan, karena kita telah diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berada masuk melalui pintu tirai yang sudah dirobek oleh Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan jalan yang baru kepada kita untuk kita bisa bebas menghadap kepada Allah di dalam ruangan mahasuci. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara dan saya yang sangat dicintai oleh Tuhan ini untuk bersama-sama, terutama bagaimana seharusnya kita berkepribadian dalam ruangan mahasuci, yaitu harus pertama memiliki kedewasaan rohani. Ya, yaitu sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Atau kedewasaan rohani itu merupakan satu kepribadian yang mencerminkan kesempurnaan. Ya, itu sebabnya. Tapi ya, saya memang sedang mempersiapkan dua hal. Pertama, mengenai kedewasaan itu sendiri. Tetapi saya merasa digerakkan oleh Tuhan untuk lebih dulu, ya, sebelum kita mempunyai sikap kepribadian yang dewasa, tapi saya ingin lebih dulu mengajak saudara dan saya pada siang hari ini untuk memiliki pemikiran dulu. Cara kita berpikir itu harus berpikir yang sempurna atau memiliki kedewasaan berpikir. Ya, jadi ini lebih dulu ya, saya ingin mendahulukan
pada season yang ke-32 ini, yaitu mengenai cara berpikir untuk menjadi kehidupan yang sempurna, yaitu kedewasaan berpikir yang dewasa, ya. Untuk itu coba saya minta nanti biar Amang Manulang untuk membacakan di dalam suratan Filipi lebih dulu. Coba Mang kita baca mulai dari ayat yang pertama ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama kita baca sekali lagi Mang. Filipi 3 ayat 1. Iya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena bersatu dengan Tuhan Yesus. Terus, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, ya, dan memberi kepastian kepadamu. Ya, sepertinya mengulangi, ya, menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Itu seperti kata Rasul Paulus, dikatakan saya tidak bosan-bosan mengulangi apa yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan saya menegaskan hal bersukacita itu supaya secara rohani kalian aman, ya, supaya secara rohani seperti dia menegaskan, meyakinkan kita, ya, dengan pengulangan itu maksudnya supaya kehidupan kita dapat diteguhkan, kehidupan kita mendapat satu kepastian, ya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan, Mang. Ayat 2. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, dikatakan di sini sebenarnya dalam salinan bahasa Indonesia sederhana, bukan yang dimaksud hati-hati terhadap anjing, ya. Saya orang yang suka memelihara anjing. Nah, dalam artian gini, hati-hatilah terhadap guru-guru palsu, pengajar-pengajar yang tidak benar, ya. Mereka seperti anjing, ya. Jadi bukan kita hati-hati terhadap anjing, ya. Kalau orang masuk ke rumah saya memang sudah saya tulis di pintu gerbang sana. Ya, ada kita dibawa di sini anjing galak, jadi harus menghubungi saya. Ya, tapi maksudnya adalah hati-hati terhadap guru-guru palsu, guru-guru yang tidak benar, guru-guru yang tidak sehat, ya, pengajarannya yang menyesatkan. Mereka seperti anjing, ya. Bahkan menurut mereka adat sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki, tapi sebenarnya mereka adalah penjahat yang hanya mau memotong kulit alat kelaminmu saja. Jadi di sini ini mesti hati-hati. Memaksa untuk kita supaya menyunat, ya, itu seperti mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Ya, semua harus disunat, ya, supaya menunjukkan tidak kafir. Tapi yang dimaksud sunat itu bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat yang sejati. Coba ayat 3, Mang. Ayat 3. Ya. Karena kitalah orang-orang bersunat. Karena kitalah sebenarnya orang-orang yang bersunat itu. Terus Yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi saya sampaikan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, agak sedikit tepat, ya. Tetapi kita sudah menerima sunat yang sejati, yaitu sunat hati. Jadi apa artinya disunat secara lahiriah tapi hatinya tidak mengalami penyunatan? Ya, jadi sunat yang asli, yang sejati, yang sebenarnya itu adalah sunat hati. Di sini kata Tuhan, ya, yaitu buktinya kita menyembah Allah melalui Roh-Nya, dan kita hanya bangga dengan apa yang Kristus kerjakan untuk menyelamatkan kita, dan kita tidak bergantung pada upacara yang dilakukan dengan tangan manusia,
pada tubuh laki-laki atau peraturan-peraturan jasmani yang lain. Jadi kita tidak berpegang teguh dan tidak harus mengikuti adatnya orang Yahudi yang harus disunat. Ya, itu sebabnya kita mesti hati-hati. Coba Mang, lanjutkan ayat yang keempat, Mang. Ayat keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Iya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Ya, jadi lebih lagi. Aku lebih lagi. Jadi kata Rasul Paulus. Jadi di sini kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa bergantung pada hal-hal jasmani seperti itu, seperti upacara-upacara, adat-adat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Salah satu diantaranya adalah sunat. Di situ ya. Itu merupakan satu kebanggaan bagi mereka. Kata Rasul Paulus, maka saya ya seperti atau status mereka dalam agama Yahudi, maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal-hal secara lahiriah. Sedikit ini saya ingin memberi penekanan yang dalam bahwa cara berpikir dari orang-orang Yahudi yang dikatakan di sini adalah cara berpikir yang bangga, yang mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Ya, itu adalah satu kebanggaan. Tetapi kata Rasul Paulus sebenarnya dia lebih dari itu. Dia juga punya kebanggaan secara, kalau ada orang lain bangga dengan hal-hal lahiriah, maka aku lebih lagi. Karena itu sebabnya ditegaskan oleh Rasul Paulus. Coba Mang ayat yang kelima, apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus? Ayat 5. Ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Iya, disunat dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin terus orang Ibrani asli. Iya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Tentang pendirian hukum Taurat, tentang adat istiadat Taurat, menurut Taurat. Terus aku orang Farisi. Ya, anggota kelompok Farisi, kelompok yang betul-betul mengeterapkan tentang peraturan-peraturan keagamaan dari Yahudi itu, terutama yang berdasarkan Taurat itu. Dia dikatakan adalah orang Farisi. Jadi jelaslah bahwa saya sangat mentaati semua hukum Taurat, karena dia adalah satu kelompok orang Farisi yang sungguh-sungguh taat terhadap hukum Taurat. Ya, jelas bahwa Rasul Paulus itu secara jasmani dia telah melakukan itu. Terus Mang, ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Aktivitas dia adalah penganiaya jemaat, orang yang menentang terhadap satu aliran, ya, yang dikatakan sebenarnya ini satu aliran karismatik begitu ya, yang berdasarkan keyakinannya kepada Yesus. Ya, jadi ini tidak berdasarkan kepada Taurat, tapi kepada Yesus. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan secara dalam. Terus Mang, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Dia tidak ada cacatnya. Ya, sampai kalau ada orang yang berlawanan untuk tidak menjalankan hukum Taurat, maka dia aniaya jemaat itu. Jemaat yang meninggalkan Taurat, tapi kemudian dia menganut sistem yang baru, sistem mempercayai kepada Yesus. Ya, ini sudah dijelaskan bagaimana antara sistem lama dengan sistem baru. Tahbisan kita bukan tahbisan berdasarkan hukum Taurat, tapi tahbisan menurut Melkisedek. Ini adalah cara yang baru yang ditetapkan oleh Allah. Ya, itulah yang kemudian oleh Rasul Paulus orang-orang yang begitu itu dianiaya. Jadi ini adalah aliran yang baru, penganut Allah melalui Yesus Kristus, bukan berdasarkan hukum Taurat. Ya, dan itu dia betul-betul cari dan kemudian dianiayanya. Ayat yang ke-7 perhatikan Mang. Ayat 7. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, terus sekarang kuanggap rugi karena Kristus. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang dikatakan kebanggaan-kebanggaan secara lahiriah, kebanggaan-kebanggaan secara manusiawi, ya, kebanggaan secara duniawi, itu dianggap satu kerugian sesudah dia mengenal Kristus. Ya, jadi teruskan, Mang. Ayat 8. Ya, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi malahan segala sesuatu kuanggap rugi. karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Iya. lebih mulia daripada semuanya. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan itu menurut dia, setelah dia mengalami perubahan, kebanggaannya bukan kebanggaan lahiriah, kebanggaannya bukan kebanggaan duniawi, tapi betul-betul kebanggaan karena mengenal Kristus. Bahkan nanti statementnya dia sangat luar biasa. Teruskan, Mang. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Aku telah melepaskan semuanya oleh karena Yesus yang ku kenal. Ya, nanti kalau kita perhatikan sebenarnya pengenalan terakhir daripada Rasul Paulus terhadap Tuhan Yesus itu adalah di mana Tuhan sebagai imam besar, sebagai raja damai, ya, sebagai penyelamat manusia. Karena tugas pokok dan fungsi daripada imam besar ini adalah menyelesaikan persoalan dosa supaya manusia dapat kembali disempurnakan. Ya, gitu. Ini oleh karena itu ayat 9, Mang. Ayat 9. Ya. Dan berada dalam dia, Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. bukan karena kebenaran sendiri, bahkan kebenaran yang didasarkan kepada mentaati hukum Taurat, bukan kebenaran karena melakukan peraturan-peraturan keagamaan. Terus Karena mentaati hukum Taurat, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. melainkan hanya karena Kristus. Ya, saya percaya penuh atas apa yang Kristus kerjakan, dan lewat percaya itu saja saya dibenarkan di hadapan Allah. Jadi di sini tanpa dia harus melakukan peraturan-peraturan, cukup percaya kepada Yesus yang dikenal sebagai imam besar, sebagai raja damai sejahtera itu, maka dia sudah dibenarkan, ya, sudah diselamatkan. Itu sebabnya kepercayaan penuh terhadap Tuhan itu sangat penting. Ya, pada minggu yang lalu kita telah pelajari bersama-sama bagaimana kepercayaan penuh daripada pahlawan-pahlawan iman yang telah menyaksikan kepercayaan penuhnya kepada Tuhan, mulai dari Abel, Henoh, Abraham, sampai Ishak, Yakub, seterusnya kepada Musa. Ada satu yang sudah ditekankan pada minggu yang lalu. Ternyata kepercayaan Rasul Paulus sebenarnya bukan hampir sama seperti kepercayaan yang dialami oleh Abraham dan Musa. Tapi coba, Mang, sekali lagi kita baca ya. Kepercayaan penuh yang dialami atau yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Coba, Mang, kita baca lebih dulu ayat yang ke-9, Mang. Ibrani 11 ayat 9. Ibrani 11 ayat 9. Ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Ya.
Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dia mendapatkan satu perjanjian di negeri yang dijanjikan oleh Allah sebagai miliknya. Tapi Abraham mempercayai, dikatakan dalam bahasa Indonesia sederhana ya, oleh karena dia percaya penuh, dia bertahan hidup sebagai orang asing di negeri yang Allah janjikan sebagai miliknya. Ya, jadi negeri yang dia miliki yaitu di Kanaan. Ya, yang pada akhirnya sesudah dalam perkembangan sejarahnya itu yang sekarang itu dari negara Israel, karena itulah yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Dan pada waktu mereka mendiami itu, Abraham sepertinya dia mendiami tempat itu yang menjadi miliknya itu seperti orang asing, bukan sebagai pemiliknya. Ya, jadi dianggap sebagai penumpang saja ya. Ya, padahal itu merupakan apa? Tapi coba Mang, karena memang ayat 10 Mang. Lanjutkan ayat 10. Ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Jadi dia tidak membangun secara permanen. Dia membangun hanya seperti kemah-kemah saja. Rumah semi permanen saja. Ya, karena memang dia menunggu terhadap kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu yang dia. Jadi dia seperti itu. Padahal itu masih bagaikan satu gambaran. Jauh dia melihat itu bagaikan melambai-lambai, bagaikan menjadi satu kebayang-bayang saja. Tapi itulah yang dilakukan oleh. Padahal negeri itu memang sudah dijanjikan. Dan memang pada zaman Musa yang kemudian dilanjutkan oleh Yosua dan Kaleb, kota itu direbut, betul-betul direbut. Dan memang menjadi milik daripada bangsa Israel saat itu ya. Tapi memang dalam perjalanannya terjadilah, karena zaman itu zaman siapa yang berkuasa, dia menjajah, menguasai, dan semuanya sampai akhirnya, sampai zaman Yesus itu masih dalam proses penjajahan Roma, dan kekuasaannya itu masih belum full ya. Setelah tahun 67 kalau nggak salah, Israel baru memerdekakan dirinya, dan itu pun banyak tidak diakui oleh negara-negara lain sampai sekarang ini ya. Tapi itulah, tapi kita tidak berbicara tentang politik atau kepada itu, tapi Abraham itu menantikan kota yang dibangun oleh Allah, direncanakan dibangun oleh Allah, yaitu kota yang tidak dapat digoncangkan. Coba Mang selesaikan ayat 10 itu Mang. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iya, dasar dan dibangun oleh Allah. Jadi itu dasarnya kuat sekali. Dan itu tidak bisa digoncangkan. Ini yang sebenarnya dinantikan oleh Abraham. Itu sebabnya apa yang menjadi keyakinannya, kepercayaannya penuh kepada Abraham adalah yaitu seperti dia itu tinggal di tempat-tempat atau tinggal di kemah-kemah dan menantikan terhadap janjinya itu. Oleh karena itu coba Mang kita langsung saja membaca ayat 14 Mang. Sebab di ayat 13 dikatakan kalau seandainya Abraham mau kembali kepada negeri yang sudah negeri orang tuanya, kampung aslinya, ya seperti maaf ya, kalau orang-orang Batak, saya selalu bertemu dengan seseorang gitu, marga apa? Marga Ringu-Ringu, oh berarti orang dari Samosir. Ya, Manulang, oh berarti orang dari umpan saya sekarang ya, bahas ya dari sana. Jadi seperti begitu ya. Kalau seandainya Abraham itu ingin kembali bisa, dia meninggalkan dan tinggal balik saja. Tapi karena memang Abraham sudah bertekad
disuruh oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan kampungnya dan kemudian dia merantau sebagai orang asing dan diberikan janji negeri dan itu sudah ditempatinya. Namun dia masih menunggu negeri yang orisinil, negeri yang aslinya yang memang direncanakan dan dibangun dasarnya itu oleh Allah sendiri. Ya, yaitu nanti itu adalah mengarah kepada Yerusalem yang baru. Ya, jadi bukan yang di dunia ini. Oleh karena itu coba Mang ayat yang ke-14 loncat saja langsung. 14. Ya, atau ayat 13 itu ya. Lalu mereka sadar dan mengakui bahwa mereka hanya seperti tamu dan pendatang saja di bumi ini. Jadi selama di bumi itu dia hanya mengaku sebagai pendatang. Coba Mang ayat 13 Mang. Ayat 13. Ya. Dalam iman mereka Ya. semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, Ya. tetapi yang hanya dari jauh melihatnya Tapi dari jauh dia melihatnya. dan melambai-lambai kepadanya. Dan kota itu seperti ditunjukkan masih melambai-lambai, masih bentuk bayang-bayangan, gambar-gambaran saja, masih samar-samar. Tapi mereka sudah mengambil satu pemikiran, mengambil satu kesimpulan bahwa mereka melakukan selama di bumi ini hanya sebagai penumpang saja. Teruskan Mang. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, di bumi ini bukan tempat yang asli, bukan tempat yang lama, bukan tempat yang kekal, tapi sementara. Ya, ini imannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun dia mendapatkan kesempatan untuk tinggal di negeri yang dijanjikan, tapi dia bersikap bahwa di bumi yang di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu dia seperti membangun kemah-kemah, bukan membangun tempat yang permanen, tetapi kemudian karena dia merasa bahwa di bumi itu dia sebagai tamu dan pendatang saja, sebagai orang asing saja, perantau saja, ya, bukan tempatnya. Ayat 14 Mang. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian Iya. menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Terus Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal Iya. yang telah mereka tinggalkan, Iya. maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Iya. Terus Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, tanah air yang lebih baik. Terus yaitu satu tanah air surgawi. yaitu tanah air surgawi. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat cara berpikir Rasul Paulus dengan cara berpikirnya Abraham itu sebenarnya identik, sama. Dia memikirkan adalah bagaimana bisa mendapatkan hak untuk bisa masuk ke negeri yang Allah janjikan, yaitu yang surgawi. Bukan kebanggaannya tentang lahiriah, bukan kebanggaannya secara jasmaniah, tapi yang rohaniah. Ya, ini cara berpikir. Nanti kita akan kembali kepada, tetapi coba Mang, kita akan kembali bersama-sama membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi. Filipi pasal yang ketiga, ya. Tapi coba saya tambahkan ya, sedikit saya lupa. Ternyata juga apa yang diyakini oleh Musa, ya, seperti kemarin sudah dijelaskan. Tapi coba sekali lagi Mang kita perhatikan dalam Ibrani 11 itu. Coba kita baca pada ayat yang ke-20. Empat Mang. Ya. Ibrani 11 ayat 24. Ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Dia menolak. Terus kan? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah
daripada sengsara dengan umat, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Terus Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. saya ingin bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Pada ayat 24 itu, lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh. Jadi ini kepercayaan yang full, katakan ya. Karena sesudah dewasa, ini agak perlu digarisbawahi. Ya. Setelah Musa merasa sudah dewasa, ya ini terjadi satu perdebatan kalau di Indonesia ini, karena di era sekarang ini penetapan orang yang dinyatakan sebagai orang dewasa itu menurut undang-undang perlindungan anak, yaitu dia harus orang yang di atas 18 tahun. Ya, sehingga kalau di Indonesia peraturannya salah satu diantaranya dia harus mempunyai kartu penduduk sebagai tanda satu kartu penduduk ini nanti akan menjadi sentralnya satu-satunya kartu yang menjadi dasar. Semua nanti mungkin tidak perlu apa-apa lain tapi kartu ini identitas nomornya istilahnya itu yang disahkan oleh tapi begitu umur 18 maka diberi hak untuk warga negara Indonesia memiliki KTP, bisa mengirim SIM dan sebagainya ya, dan seterusnya karena dianggap kedewasaan. Tapi nanti kita akan pelajari secara mendalam tentang arti kedewasaan rohani. Ya, jadi ini kedewasaan rohani itu bukan dilihat dari sudut pandang waktu, umur. Ya, apalagi sekarang ini ternyata baru-baru ini ada satu kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah kalau nggak salah, yaitu ada seorang yang membunuh seorang. Ternyata menurut itu karena persoalan dia mau menjual organ tubuh. Ya, itu dia pelajari dari internet. Jadi mendapatkan penjelasan itu. Jadi akhirnya terobsesi, akhirnya membunuh seorang yang berumur 11 tahun untuk mau dijual organ tubuhnya, entah apanya, hatinya, jantungnya, nggak tahu ya. Jadi itu ternyata ada semacam gitu. Dan ternyata setelah ditangkap orang itu belum berumur 18 tahun. Jadi masih terkena masih mendapatkan satu kebebasan untuk dapat sanksi hukum. Jadi makanya terjadi perdebatan oleh ahli-ahli forensik, ahli semuanya. Jadi sebenarnya umur itu tidak menentukan orang itu dewasa atau tidak, tapi alam pikirannya ini. Jadi ini Musa nggak tahu umur berapa Musa dewasa tapi begitu Musa merasa sudah dewasa, maka dia menolak disebut sebagai anak dari putri Raja Fir'aun. Ayat 25 perhatikan. Dia pikir, ya di sini dasarnya dia menolak menjadi putri Fir'aun ini karena dasar pemikirannya. Jadi saya ingin tekankan di sini ya. Dia pikir lebih baik disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Dia menyadari, dia punya kesadaran bahwa hidup bersenang-senang seperti itu hanya sementara saja. Ternyata pola pikirnya Musa itu tidak jauh berbeda dengan pola pemikirannya Rasul Paulus. Ya, nanti kita akan perhatikan pola pikirnya Rasul Paulus itu adalah tidak bangga dengan hal-hal secara lahiriah. Sekalipun mereka seperti juga Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang-orang secara lahiriah diberkati Tuhan. Ya, pasti begitu kekayaannya Abraham itu luar biasa. Ya. Karena Tuhan sangat memberkati mereka. Tetapi kemudian dia berpemikiran bahwa di dunia itu sementara. Dia menantikan kota yang akan dibangun oleh Allah di surga, yang dasar pondasinya itu kuat,
tidak tergoncangkan oleh apa. Begitu kokoh. Itu adalah rumah atau kota yang akan diberikan kepadanya sebagai tempat tinggalnya selama-lamanya. Ya, di sini ternyata juga pola pikir daripada Musa, dia berpikir setelah dia dewasa, pikirannya. Jadi saya ingin memberi penekanan nanti akan ke arah sana kita, yaitu apa? Kedewasaan rohani itu bukan karena masalah umur lamanya mengikut Tuhan. Mungkin sudah jadi penatua, jadi pendeta, belum tentu itu bisa menunjukkan kedewasaan rohani. Karena akan ditentukan pola pikirnya. Seperti Musa. Bayangkan sudah menjadi pangeran. Ya, maaf kata pangeran yang ada di Uni Eropa, Uni Emirat Arab ya, banyak menyumbang. Baru-baru saya ini menyumbangkan satu masjid yang besar di Solo sana, masih diberikan hibah lagi. Ya itu seorang pangeran itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, kekayaan dari orang tuanya, ya, karena mereka memiliki harta yang begitu banyak. Jadi itu. Tetapi Musa tidak mau dipanggil atau menjadi anak dari putri Raja Fir'aun, ya, sebagai sang pangeran. Dia bayangkan, dia lebih baik, ini pola pikirnya, lebih baik disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup bersenang-senang dengan dosa di istana. Karena dia menyadari, punya kesadaran bahwa kesenangan-kesenangan yang ada di istana raja itu sifatnya sementara, tidak kekal, tidak panjang, sementara. Ya dia sementara itu, ya kita bisa lihat, kalau kita lihat perhatikan ya, bahwa seperti katanya orang dunia ya, kadang orang itu bisa di atas, tapi kadang bisa di bawah. Ya, jadi apalagi kalau kita kebanggaan, kita hanya kebanggaan lahiriah. Sungguh sifatnya sangat sementara menurut pola pikirnya Musa. Ya, seperti. Dan ayat 26 dikatakan, dengan percaya penuh dia menantikan masa depan. Ya, ketika Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu dia menganggap jauh lebih berharga menderitaannya ya demi kepentingan Kristus daripada mendapatkan seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Allah kepadanya, upahnya di hari kemudian. Ya, jadi dia ini pola pikirnya Musa. Ini sungguh sebenarnya satu kontradiksi. Sebenarnya juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu juga sangat kontroversial saja. Ya, pada umumnya kalau orang sebagai manusia, kebanggaannya itu adalah pencapaian-pencapaian yang kelihatan. Ya, ini mungkin, sorry ya, mungkin hanya kita aja lah. Ya, seperti saya aja lah yang di sini ini yang memang mempunyai pemahaman. Ya, karena ini diberikan teladan oleh Rasul Paulus. Nanti kita akan baca bersama-sama. Terutama berkaitan dengan rencana Allah untuk menjadikan kehidupan kita sempurna ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Mang, coba kita akan kembali, Mang, membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga itu. Yang tadi kita telah baca. Coba kita baca kembali Filipi pasal yang ketiga. Tadi kita baca sampai ayat 9 ya, Mang ya. Coba kita pelan-pelan kita lanjutkan kepada ayat yang ke-10, Mang. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian.
ini satu apa ya? Satu anomali atau satu apa ya? Satu pemikiran yang sangat kontradiktif dengan pada umumnya manusia. Rasul Paulus ketika sejak kecil disunat hari ke-8, bagaimana mentaati hukum Taurat, menjadi muridnya seorang guru besar di Gamaliel, dia sekolah teologi luar biasa. Dan kemudian dia melaksanakan hukum Taurat itu tanpa cacat. Itu bukan hal yang mudah. Sungguh satu ketaatan yang luar biasa. Pencapaian secara lahiriah yang dikatakan itu, akhirnya setelah dia, mungkin sedikit nanti akan saya baca, setelah dia mengerti tentang rencana Allah terhadap dirinya, karena dia dipanggil oleh Tuhan menjadi miliknya Allah itu, maka kemudian pola pikir Rasul Paulus sangat kontroversial, sangat berubah. Yang tadinya menjadi kebanggaan itu sekarang dianggap rugi, bahkan tadi kita baca sebenarnya dianggap sampah, sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada artinya apa-apa, karena mengenal Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari apa yang telah dicapai secara lahiriah. Ya, bahkan dia katakan tadi di ayat 10, dia menghendaki menjadi satu dengan penderitaannya, persekutuan di dalam penderitaannya Kristus. Bahkan dalam statement di ayat yang lain, dia ingin menggenapkan kekurangan penderitaan Kristus terhadap jemaat. Bayangkan, dia ingin melengkapi. Kalau Kristus masih kurang di dalam menderita, dia mau menderita. Dan akhirnya memang benar, matinya Rasul Paulus itu bukan mati yang apa. Maaf kata, saya dengar ya, saya memang tidak tahu persis sejarahnya, tapi saya mendengar cerita dari hamba-hamba Tuhan yang saya pernah dengar. Rasul Paulus matinya itu dia disalib, kepalanya di bawah, jadi saking menderitanya dibuat, karena memang itu yang diinginkan. Yang dikehendaki adalah menyatu dalam penderitaannya dengan Kristus, supaya dia bisa menjadi serupa dengan kematiannya. Tujuannya apa? Kalau dia menjadi serupa dengan kematiannya, dia akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Itu yang diinginkan, supaya dia bisa memperoleh apa yang menjadi. Ini satu pola pikir yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini. Satu pemikiran yang sama dengan pikirannya Abraham, sama dengan pemikiran Musa. Musa lebih baik, ya, sudah kaya raya menjadi seorang pangeran. Dia mau supaya dia mau menderita, mau dianiaya oleh karena Kristus. Itu sebagai kekayaan yang lebih berharga. Ini mungkin ya, saya ingin sampaikan kepada kalian dan saya bahwa ini sebenarnya adalah cara berpikirnya orang yang dewasa. Ya, cara berpikirnya orang yang dewasa rohani, bahkan dikatakan cara berpikirnya orang yang sempurna. Ya, jadi oleh karena itu coba Mang, kita lanjutkan ayat 11 Mang. Ayat 11. Ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya akhirnya, ini tujuannya itu tujuan akhir. Seperti Musa ingin mencapai upah yang akan datang, bukan sekarang, yang nanti. Sama dengan Abraham, dia ingin menempati kota nanti di surga, bukan yang sekarang. Ini satu pola pikir orang yang dewasa rohaninya, orang yang sempurna. Oleh karena itu coba kita baca ayat 12 Mang. Ayat 12. Perhatikan ayat 12 ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, Terus? atau telah sempurna, Iya. melainkan aku mengejarnya. Ya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, di sini ditangkapnya. Tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya, supaya kita dapat memahami
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini adalah kehendaknya. Ini adalah pikirannya. Ada yang di dalam benak pikirannya, yaitu dia menghendaki mengenal Kristus. Terutama kalau dia mengenal dia sebagai imam besar, maka persoalan selesai. Ya, jadi sedikit ya kemarin lusa kalau tidak salah ya kemarin lusa saya memang setelah saya pulang dari rumah sakit karena saya harus kontrol dari apa saya, dan kemudian mendapat penjelasan dari dokter saya, ternyata hasil USG saya menurut beliau udah bagus Pak, sudah mulai normal, kata dia, udah mulai normal, tapi ya ini saya kasih obat untuk seminggu dulu supaya infeksi Bapak supaya bisa betul-betul selesai. Ya karena memang masih ada kadang-kadang terasanya itu. Kemudian saya dikasih obat, dan kemudian setelah saya baru pulang, tidak lama kemudian saya dikejutkan oleh berita dari anak saya pertama, karena cucu saya Manase Surya Sanjaya itu diopname di Rumah Sakit Siloam Medan. Saya pun tidak bisa berkunjung, jadi tidak bisa apa, tetapi ya saya selalu menanyakan keadaannya. Jadi kemudian anak saya memberitahukan kepada saya, yang saya juga sangat ya termasuk juga tegang juga saya, karena pada waktu itu dia sampaikan kepada saya bahwa hasil scan yang diterima atau yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam itu hasilnya buruk sekali. Karena ternyata dalam ususnya dia itu yang apa diceritakan gitu, itu ada satu masalah yang karena ada lukanya itu sehingga membuntu perjalanan apa itu makanan itu ke usus 12 jari, dia terangkan gitu. Jadi itu memang satu-satunya kalau memang mau tuntas ya harus dioperasi. Waduh, jadi anak saya itu juga bingung dia. Kemudian dia juga dikatakan karena itu hasil scan ya seperti hasil USG, hasil rongsen, hasil yang memang itu ya bisa dikatakan valid ya. Karena dokter-dokter pada umumnya terutama di Penang di apa itu harus mempunyai dasar mereka melakukan satu analisa atau satu diagnosa itu dasarnya harus itu ya, dasar yang valid itu hasil teknologi itu ya. Dan kemudian anak saya menyampaikan ini harus dioperasi begini-begini, tapi saya belum menjumpai, belum ketemu dokternya. Mudah-mudahan nanti malam dokternya datang. Nah saya tanyakan, karena menurut pertama pertemuan itu diberitahu ini harus operasi, dia harus dibikinkan jalan bypass gitu, dan kemudian apa? Waduh, saya waktu dengar itu, waduh, kasihan. Saya bayangkan cucu saya, dan kemudian saya sampaikan ke ibu, dan kemudian omanya bercerita, mengingatkan saya, Pak, kita mesti ingat pengalaman kita di Jember. Baru kami buka jemaat belum sampai 1 tahun. Anak saya Ari itu, dia harus diopname di rumah sakit karena dia terkena TBC tulang pada tulang punggungnya. Sudah 2 bulan dia di rumah sakit, dan sudah 2 bulan di rumah sakit kemudian disarankan, Pak, setiap hari itu disuntik 1 kali. Jadi sudah 60 suntikan masuk di dalam tubuhnya dia itu. Dan kemudian pada waktu itu setelah difoto ulang, maka waduh tidak bisa Pak, ini kita harus bersihkan ini kerak-keraknya itu kata dokter apa ini ortopedinya itu ya yang di Jember itu. Dan kemudian waduh akhirnya, dan salah satu di antaranya kalau sudah dioperasi, dia harus di-gip. Jadi harus dipasang gip gitu supaya dia jangan sampai tulangnya itu patah atau gimana. Jadi harus di-gip dulu. Seberapa? Waduh, pikiran saya sudah tidak tahu dah mau apa gitu ya. Padahal sebenarnya saya masukkan anak saya ke rumah sakit itu ya karena waktu itu kami baru merintis pelayanan. Bisa dikatakan sepeser pun kami tidak ada uang. Jadi dengan satu keyakinan saja. Karena kondisinya memang harus menurut dokter
ortopedi di sana ini nggak bisa Pak. Sebenarnya jadwal untuk anak Bapak ini di belakang nomor sekian, tapi saya dahulukan karena ini juga harus dirawat dulu. Waduh, sudah langsung kami masukkan rumah sakit. Ya memang kelas kelas bawah ya. Jadi saya yang tidur di sana hanya saya, saya nggak ada adik-adiknya masih kecil semua, dan kemudian itu anak saya masih umur 13 umur. Dan kemudian sesudah itu saya kemudian bertekad ikutlah Bible Study, ikutlah pelajaran Alkitab di Surabaya yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Enjuwono. Memang sempat saya cerita sama beliau, tapi ya beliau nggak menanggapi, ini bantuan untuk beli obat atau nggak pernah nggak dipikirkan gitu. Tapi saya serius. Pada waktu itu beliau menerangkan tentang imam besar. Itu saya tidak lupa itu. Imam besar itu penyelesai segala persoalan. Waduh, begitu saya mendapatkan firman Tuhan itu, betul-betul firman itu saya resapi. Waktu itu dengan perjamuan suci saya klaim, betul firman itu menjadi daging dalam kehidupan saya. Kemudian saya pulang, jam 10 naik kereta api, pagi saya sudah nyampe, dan kemudian saya cerita sama ibunya. Nah, dapat firman tentang imam besar, pelayanan imam besar. Dan kemudian kami ulangi lagi. Datang lagi saya ke Surabaya minggu berikutnya pada hari Kamis, dan kemudian saya ditanya oleh teman saya, yaitu Om Pinate, itu satu sekolah, satu kelas, waktu Limpinel, waktu sekolah Alkitab kami satu kelas dengan beliau. Dan beliau tanya bagaimana anak-anak Pak Ar, dia tanya sama saya ceritakan Ari sudah opname di rumah sakit Om, sudah 2 bulan ini, dia bilang gitu. Dan ini kejadiannya begini-begini. Oh, tenang ya, dia bilang gitu. Malam ini kamu tidur di rumahku. Besok pagi kita jumpai dokter ahli tulang yang terkenal di Indonesia, namanya Dokter Soekarno. Itu ahli tulang tentang punggung. Kalau di Surabaya, di Medan itu ahli tulang tentang otak, kalau tentang Jakarta itu ahli tulang otak, kalau di Medan itu ahli tulang tentang persendian. Jadi ini ahlinya. Waduh, saya pada waktu itu dan menjumpai beliau tidak gampang menurut Dokter Soekarno itu. Kita bisa ketemu karena jam 4 pagi beliau sudah visit ke rumah sakit itu. Puasanya entah sak Surabaya ya gitu. Bang, memang dia memang profesor dokter terkenal. Ahlinya tulang itu hanya ada 3 di Indonesia. Beliau sama di Medan sama di Jakarta. Dan kemudian kami jam 6 sudah sampai di rumah beliau menunggu. Pas 6:30 Dokter Soekarno datang. Begitu ketemu dengan Om Pinate, karena pada waktu dia kuliah di Surabaya, Dokter Soekarno itu kosnya tinggal di rumah Om Pinate. Jadi sudah kayak macam anaknya saja. Jadi kemudian ini dia kenalkan saya, dan kemudian saya suruh bercerita. Saya ceritakan, oh tenang Pak, minggu depan kau bawa foto-fotonya itu semua, karena itu udah banyak kali ya. Bilang saya mendapatkan nota ya, dari apa Dokter Soekarno itu, karena dokter yang di Jember itu muridnya dia. Oh itu muridku Pak, dia bilang gitu. Dan nanti aku kasih surat, dan kemudian diserahkan itu file-filenya itu. Semua diagnosanya dia serahkan Dokter Soekarno, dipelajari. Minggu berikutnya saya jumpai beliau, dan kemudian ini satu keajaiban. Ternyata ada seorang profesor dari Inggris kalau nggak salah, dari luar negeri, dari Eropa lah, dari Inggris, itu menemukan obatnya. Dan ini masih belum disosialisasikan. Dan beliau mendapatkan 60 obat itu, 60 biji, 30 dikasihkan ke kami. 30 ini coba. Begitu Ari minum obat itu 1 hari 1, nggak sampai 1 bulan, terus kemudian difoto oleh dokter ortopedi itu. Waduh, dia terkejut. Wah, hilang Pak apanya itu katanya. Nggak usah operasi katanya. Akhirnya Ari bisa diizinkan pulang dengan obat jalan yang dari Dokter Soekarno itu. Dan dokter yang di Jember itu berterima kasih karena dia dapat ilmu dari Dokter Soekarno yang memang itu luar biasa. Dan kemudian itulah
Dan yang paling yang paling mengherankan saya, begitu Ari diizinkan pulang, 1 hari sebelum kami harus mengeluarkan dia dari rumah sakit yang biayanya saya sudah ditotal, saya tidak punya uang 1 sen pun. Jadi, waduh, kami dapat wesel dari negeri Belanda. Ya, dapat bentuk golden dan kemudian dirupiahkan. Ada sekitar 200 sekian ribu gitu ya, dirupiahkan gitu. Dan lewat kantor pos Bandung sudah diapakan dan kemudian saya terima rupiahnya. Sudah saya terima, itu saya bayarkan untuk pengobatan Ari dan opnamennya di rumah sakit itu semuanya cukup. Aduh, jadi itu pertolongan pertama saya tentang imam besar. Oleh karena itu sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah akan meninggalkan pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Dan itu saja yang saya fokus, saya gumuli. Dan kemudian ini saya ceritakan kepada anak saya. Dan kemudian saya ceritakan kepada istrinya. Saya juga WA istrinya. Dan kemudian saya kirimi kembali, kau baca San, kau dengar kalau perlu videonya Opa tentang imam besar itu yang sanggup mengatasi permasalahan. Apalagi kalau soal operasi, saya pernah mengalami dengan suamimu, saya bilang. Jadi saya yakinkan, mengapa ini saya ceritakan kepada kamu, supaya kalau kita berdoa bersama-sama bisa sehati, seperti dulu saya lakukan dengan ibunya. Saya berdoa berdua sehati, agar supaya imam besar itu menolong kami masalah itu, dan operasinya bisa tidak jadi operasi. Yang paling penting itu masalah biaya bisa tercukupi. Itu yang betul-betul di luar pikiran saya. Sebenarnya wesel yang saya terima dari negeri Belanda itu namanya tidak ada. Saya yakin itu sebenarnya Opa Totes ya. Karena yang tahu, tapi memang banyak orang Belanda yang saya kenal. Pendeta-pendeta, menantunya Bapak Pendeta Van Kessel, semua saya kenal. Dan saya nggak tahu nih siapa. Ya, karena dari wesel dari Bandung itu tidak menyebutkan, hanya dari Holland. Tidak menyebutkan namanya. Ini yang saya masih sekarang belum, sampai sekarang saya belum tahu itu. Apa Opa Totes atau Opa Manikus itu mantunya, atau Om Putire itu juga mantunya Pendeta Van Kessel yang menemukan pengajaran ini. Dan kemudian, waduh, saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan betul. Dan kemudian nggak lama gitu, mantuku itu, gimana Pak kalau Opa doakan kita Zoom lewat WA, dia bilang gitu. Dan kemudian saya, istrinya Ari yang ada di rumah, yang di rumah sakit, bapaknya dengan Manase, ayo kita doa bersama-sama. Kita yakini kalau imam besar itu mampu menolong. Dan ini sudah menolong saya, dan ini sudah sedang bekerja terhadap jemaat yang Tuhan pimpin. Aku memang nggak banyak, tapi saya ingin supaya kita meyakini terhadap imam besar ini akan menyelesaikan segala masalah. Kalau soal operasi aja nggak usah takut, saya bilang. Ya, begitu sudah itu saya berdoa, dan selesai berdoa. Kemarin jam 6 saya lihat WA grup kami keluarga, saya baca Bapak Rael dengan Manase yang ternyata Manase pulang. Loh, gak jadi operasi kalian katanya ya. Waduh, inilah keyakinan kata si Bapak Rael. Inilah nggak rugi kamu jadi cucunya Pendeta Haryono, kata dia. Ya, jadi saya juga kagum. Padahal waktu itu bapaknya itu menyatakan kepada saya, karena ini kita harus mendapatkan persetujuan dari keluarga. Aduh, saya bilang, masa ususnya anak saya, cucu saya diedel-edel. Dan saya teringat kawan saya itu di ICU itu hampir 2 bulan. Kawan saya pendeta itu karena ususnya dioperasi. Aduh Tuhan, Engkau imam besar. Itu seperti kekuatan saya balik gitu. Saya yakin imam besar itu betul-betul menyelesaikan masalah ya. Jadi ya ini satu kesaksian ya yang saya alami. Saya berterima kasih lah. Paling tidak ada jeda waktu sekarang ini, ya itu kembali ke kalian. Saya bilang, kalau saya
Jangan kau sangsikan. Sudah harapanku, hidupku hanya kami arahkan kepada Tuhan sebagai imam besar. Itu sudah hidupku. Dan kalau aku tidak ada dia sebagai imam besar, lewat aku sudah. Karena saya tidak ada harapan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Hanya punya dia saja. Dan di situ saya hidup sampai sekarang. Saya katakan ya. Oleh karena itu saya berkeyakinan juga. Dan saya sampaikan ke Mama Bella kemarin juga. Dan memang saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Terutama kedatangan Opung. Ya, ada mamaknya Mama Bella ya. Jadi opungnya Bella Sarah. Dan kemudian pada waktu datang itu stroke, sudah kondisinya sudah nggak tahu kita. Tapi dia mendengarkan firman tentang pelayanan imam besar. Stroke-nya bisa sepertinya lewat. Dan kemudian sampai sekarang diharapkan beliau lewat, tapi Tuhan memberikan kehidupan. Dan itu membuka mata rohani saya. Bahwa kalau Tuhan itu betul-betul menjanjikan tentang kehidupan yang kekal, ya, kemudian saya kenakan diri saya yang sudah ya sakit-sakitan ini ya juga ada. Tapi kemudian saya bangkit, saya memiliki keyakinan. Sedang Opung saja kondisinya, maaf kata sudah setengah mati. Saya masih belum, saya bilang. Tapi Opung bisa diberi kehidupan. Dan terakhir ini, karena Mama Bella minta pendapat kepada saya, kenapa ya Opung sekarang minta makan kasih, saya bilang. Minta apa saya kasih? Ya, saya bilang, dia itu ada keinginan hidup itu, saya bilang itu. Kehidupannya dari Tuhan ada di situ. Beri kalau dia mau minta apa saja, saya bilang. Waduh, tapi minta pecel kasih, saya bilang. Ya, ini satu bukti kalau Opung, saya bilang itu di dalamnya itu diberi kehidupan oleh Tuhan. Inilah imam besar itu, saya bilang. Itu meyakinkan saya bilang. Oh, oleh karena itu saya sangat berterima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-12. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan saya itu. Jadi ini sempurna. Ya. Saya belum sempurna. Jadi ini tujuan Rasul Paulus ini adalah ingin memperoleh kesempurnaan. Itu sebabnya dia menginginkan, dia menghendaki mengenal Tuhan sejauh pengenalan terakhir Tuhan Yesus sebagai Raja dan Imam besar. Itu nanti yang akan menentukan kehidupan itu menjadi kehidupan yang sempurna. Jadi ini yang dikatakan oleh dia merasa belum sempurna atau belum mencapai tujuannya dia. Jadi tujuan Rasul Paulus tidak jauh beda dengan tujuan Abraham, tidak jauh beda dengan pemikirannya Musa. Dia menginginkan yang akan datang, yaitu satu kota yang tidak bisa digoncangkan. Kalau di bumi ini, ya berita-berita tahun 2023 ini ngeri-ngeri sedap kalau kita dengar berita yang akan ada resesi lah, yang ada macam-macam lah. Aduh ya, bahkan ada banyak yang saya baca di YouTube itu, terutama ini kata orang Muslim, kalau Mekah itu sudah mulai joroyo-royo, itu tanda mendekati kiamat. Waduh, ya jadi ini memicu saya untuk membulatkan tekad kita. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 itu, tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Jadi pola pikirnya orang yang dewasa rohani, orang yang sempurna itu adalah memikirkan tentang tujuannya hidup. Bukan hanya sekedar kita diberkati jasmani secara lahiriah luar biasa, tapi kita tidak boleh memperoleh hidup yang kekal. Ini tujuan saya ingin sampaikan. Karena itulah
yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya. Sebelum Yesus memanggil saya menjadi milik kepunyaannya. Jadi Rasul Paulus itu merasa bahwa yang direncanakan oleh Yesus Kristus terhadap dirinya itu, sehingga dia dipanggil oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk menjadi milik kepunyaannya Yesus itu, karena Yesus Kristus telah merencanakan dalam hidup Rasul Paulus untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Kehidupan yang sempurna. Ya, seperti yang kita baca dalam Ibrani 11, bahwa tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman mulai dari Abel sampai bisa diceritakan kepada pendahulu-pendahulu kita. Saya belum bercerita bahwa pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Sewaktu saya menjadi pengerjanya Bapak Pendeta Yuwono, setiap hari saya mengantarkan beliau, khusus kalau beliau ingin menyampaikan firman Tuhan dalam KKR atau di dalam Bible Study pada ada hari Minggu, mengarah dari Johor, Perak ke Lemah Putro gereja itu. Saya begitu beliau masuk mobil saya nyetir itu, saya gemetar. Saya melihat pada pribadi guru saya ini luar biasa. Ya, saya pernah mendengar cerita dari guru saya Pendeta Yuwono, maupun saya mendengar cerita dari anak mantu beliau Pendeta Van Gessel. Wah, kalau kau ketemu apa Van Gessel, kau lihat matanya aja kamu gak tahan, katanya. Saya aja mantunya gak tahan. Jadi punya karisma, punya urapan Roh Kudus yang kuat. Oleh karena itu beliau dipakai oleh Tuhan mengungkapkan seluruh Alkitab itu dalam terangnya tabernakel. Karena beliau memiliki iman yang luar biasa. Saya bandingkan dengan guru saya sendiri, Pendeta Yuwono. Wah, itu gak kalah. Ya, karena setiap hari saya bersama beliau. Di mana beliau ada, di situ saya ada. Karena beliau tidak bisa pergi kemana-mana kalau nggak saya antar. Jadi begitu di hotel mana, hotel bintang 5, hotel, saya di situ pasti ada. Dan saya melihat karisma beliau. Dan pada waktu mulai mempersiapkan, proklamirkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel tahun 81, sejak persiapannya sampai pelaksanaannya saya mengikuti. Dan saya mendapatkan tugas-tugas dari beliau. Dan semuanya itu saya melihat luar biasa. Tapi begitu saya mendengarkan firman Tuhan dari suratan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40, di mana dikatakan di dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan masa kini bahwa rencana Allah kepada kita itu sangat baik, melebihi dari beliau-beliau pendahulu kita. Waduh, saya pada waktu itu, saya teringat pesan dari Pendeta Yuwono kepada saya sebagai guru saya yang punya karisma luar biasa, mampu memproklamirkan pengajaran mempelai dalam terang kabar mempelai, bahkan membuat BTIJ, memperkenalkan itu sampai ke dunia internasional. Ya. Saya sendiri menjadi saksinya. Tapi begitu kubandingkan dengan saya, aduh Tuhan, saya ini gak ada apa-apanya. Sampai sekarang saya itu menjadi orang yang dihinakan karena pengajaran ini. Tapi saya juga memandang kepada Yesus yang memimpin saya, yang membawa iman saya, supaya saya bisa mencapai kesempurnaan itu, sampai kepada kesempurnaan. Di mana Yesus pada waktu mencapai kesempurnaannya, dia mengabaikan dihina. Kalau kita dihina itu sudah anggap kemuliaan itu. Ya, kata si Musa, itu kekayaan. Ya, kalau kita tidak dianggap orang, waduh, ya, setiap kali saya ketemu orang Bapak Pendeta di mana Jalan Galang,
Di mana ya gerejanya itu ya? Kok nggak pernah ada orang banyak lewat situ? Ya memang nggak banyak orangnya. Selalu ditanya berapa jemaat Bapak? Ya adalah banyak. 200 keluarga ada, aku saya bilang. Kurang 02. Jadi gitu aja. Saya enggak. Tetapi keyakinan saya bahwa Tuhan telah merencanakan terhadap diri saya agar saya bisa mencapai kesempurnaan, itu sangat kuat. Oleh karena itu coba Mang, sekali lagi kita baca ayat ini Mang, untuk menguatkan kita bersama. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan Yesus sudah merencanakan untuk dia mencapai tujuan itu, yaitu apa? Menjadi kehidupan yang sempurna. Kita baca Mang, ayat yang ke-40 saja Mang. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 40. Ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Ya. Allah telah memakai para pahlawan-pahlawan imam, bagaimana Habil, Henoh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, seterusnya Gideon, Simpson, Yefta, Daud, Samuel dan Daud, sampai seterusnya. Jangan-jangan sampai pendeta Yuwono. Ya memang itu Tuhan pakai luar biasa di dalam menjelaskan tentang pengajaran ini dan ini. Tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dari mereka. Aduh, saya bilang, siapa saya ini Tuhan? Sesungguh saya merasakan bagaimana perhatian Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengarah kepada kita. Teruskan Mang. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bayangkan, penentunya kita. Saya berharap kalian dan saya, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, yang mendengarkan berita ini, dan saya, itu tanpa kita menjadi sempurna, mereka semua tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Rencana Allah itu ialah bahwa hanya bersama dengan kita mereka akan menjadi sempurna. Jadi kalau kita tidak sempurna, mereka belum bisa sempurna. Rencana Allah harus digenapkan kepada kita dulu. Oleh karena itu, pemikiran Rasul Paulus yang luar biasa, bisa dikatakan kontroversial, bisa dikatakan sangat kontradiktif dengan orang pada umumnya. Ingin bangga secara lahiriah. Rasul Paulus tidak. Dia ingin bangga kalau dia bisa mencapai tujuan hidupnya. Ini penting, harus menjadi pola pikirnya orang yang sempurna itu. Coba kita kembali Mang, di dalam Filipi pasal yang ketiga itu, kita baca Mang di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13 ya. 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 Ibrani 3 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tujuan untuk sempurna itu belum dicapai. Terus, tetapi ini yang kulakukan. Tetapi ini yang dilakukan, ini yang dikerjakan, ini yang dipikirkan terutama oleh Rasul Paulus. Apa Mang? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan mengarahkan diri ke arah tujuan. Yang penting ke depan. Kalau yang dulu itu gak perlu diingat. Lupakan saja. Memori kita yang jelek, yang baik, apa semua. Bahkan mungkin secara jasmani punya kebanggaan. Lupakan. Arahkan ke depan. Ketujuan itu, kata Rasul Paulus. Ini satu pemikiran yang dewasa.
Ini satu pemikiran yang sempurna. Teruskan ayat yang ke-14, Mang. Dan Tambahkan. berlari-lari kepada tujuan, Yang lari-lari kepada tujuan, mempercepat langkah kepada tujuan. Terus untuk memperoleh hadiah. untuk memperoleh trofi, memperolehkan hadiah. Ya, saya ini agak orang yang senang kalau melihat pertandingan yang live, terutama yang live ya, sepak bola kah. Nah, ini ada pertandingan bulu tangkis. Ya, saya senang kalau itu masih melihat ya, kadang-kadang yang serius, tapi kadang-kadang juga nggak apa ya. Tapi saya senang karena saya melihat bagaimana para petarung-petarung itu, para petanding-petanding itu punya spirit, punya kemauan. Ya seperti Rasul Paulus ini, memang belum menang, memang, tapi ada usaha. Bagaimana cara mengalahkan? Taktik ini nggak berhasil, taktik itu dijalankan. Ya, sampai bisa mengalahkan lawan. Ya, ini satu, karena memang kita harus dalam perlombaan, sama seperti saya ikut lomba lari. Mata saya tetap tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Jadi ini sediakan di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil oleh Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Jadi kita yang sudah dipanggil itu memang akan dipimpin, akan dibawa oleh Yesus kepada tujuan ini. Tujuannya itu adalah sempurna dan memiliki surga. Memastikan untuk kita masuk surga. Itu dia. Ya, tapi coba Mang bacakan ayat 15. Ayat 15. Yang penting. Terus Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir seperti itu. Jadi, berpikir jangan bangga dengan perkara-perkara lahiriah. Berpikirlah bagaimana caranya usaha kita ini bisa mencapai tujuan kita, mencapai sasaran kita, mencapai panggilan kita untuk memperoleh kesempurnaan yang akan memiliki kerajaan surga itu, ruangan maha suci itu, tempatnya ruangan maha suci. Ya, oleh karena itu saya masih ingin ya, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang kedewasaan rohani, kita perlu memiliki pikiran yang sempurna. Pikirannya orang sempurna hendaklah demikian. Pemikirannya orang dewasa rohani hendaklah seperti ini. Ya, seperti yang dicontohkan Tuhan mulai dari Abraham, Musa, sampai kepada Rasul Paulus. Memang Rasul Paulus sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk mencapai sasaran ini, tujuannya ini. Itu sebabnya perkara-perkara lahiriah dianggap sesuatu yang merugikan, dianggap sesuatu yang tidak berarti, bagaikan sampah saja. Artinya kita fokus bahwa yang mulia, yang kekal itu adalah tujuan ini. Ini cara berpikirnya orang yang sempurna. Sekali lagi Mang, diulangi Mang, ayat 15 di dalam pembacaan. Ya, Filipi 3 ayat 15. Ya. Karena itu, ya, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir yang demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal, ya, hal itu akan dinyatakan Allah juga. Kalau pikiranmu lain dari hal itu, nanti Allah akan memberikan penerangan, memberikan penjelasan secara pribadi kepada kita. Ini pemikiran yang sehat, pemikirannya orang sempurna, pemikirannya orang yang dewasa secara rohani. Yaitu apa? Mempunyai tujuan hidup yang jelas. Bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi ke depan untuk memperoleh panggilan surgawi, memasuki ruangan maha suci yang akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kesempurnaannya. Oh, luar biasa ya. Coba Mang, ayat 16 ini agak sedikit. Ayat 16. Ya. Tetapi baiklah tingkah pengertian yang telah kita capai,
kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia dengan sederhana ya. Yang penting kita masing-masing tidak mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Jadi jangan sampai, waduh sudah tingkat rohani kita dewasa, mundur lagi. Kembali lagi. Jadi kita pertahankan tingkat pengertian kedewasaan rohani kita ini. Cara berpikirnya orang sempurna ini jangan kita tinggalkan. Kita pertahankan. Kalau nanti masih belum mengerti, nanti Tuhan akan beri penjelasan. Tapi jangan kemudian kita mundur. Waduh, kalau mundur nanti kita akan menjadi kehidupan yang sudah kata. Oleh karena itu ayat 17 Mang Ayat tambahkan. 17. Ya. Saudara-saudara, Saudara-saudara, ikutilah teladanku ikutilah teladanku. Terus dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, ya, yang menjadi teladanmu. teladani, ikuti. Ini contoh soal bukan hanya Abraham, Musa, ditambah lagi Rasul Paulus memang merasa orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam rencananya Allah, mencapai tujuan hidupnya itu adalah untuk mencapai kesempurnaan. Karena ini sangat menentukan bagi para pendahulu kita, para pejuang-pejuang iman yang sangat luar biasa. Tetapi memang coba Mang, memang ada orang yang mengabaikan ini ya. Coba Mang kita baca ayat 18 Mang. Ayat 18. Ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Iya. dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Rasul Paulus sangat sambil sedih dia, menangis dia. Karena ada orang-orang apa Mang? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Mengatakan pengikutnya Kristus, tapi menjadi lawannya Kristus, seterunya salib Kristus. Kalau dikatakan diajak menderita, diajak sungguh-sungguh, apalagi nanti kedewasaan ini sangat menekankan apa? Terhadap pentingnya makanan yang kita konsumsi. Itu menentukan. Ada beberapa yang menentukan untuk kita menjadi dewasa, itu bukan persoalan yang gampang. Tapi banyak orang menjadi seteru salibnya Kristus. Dikatakan di sini dalam bahasa Indonesia, sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salibnya. Bertolak belakang. Kalau Kristus itu sudah setia memikul salib, tapi begitu kita dikasih persoalan sedikit saja, keluh kesahnya sudah kemana-mana. Ya, bertolak belakang. Seperti dengan pengikut dan Kristus itu, ya kalau enak mengikut Yesus, kalau nggak enak tidak. Padahal yang dicari oleh Rasul Paulus adalah bersekutu dengan penderitaannya, supaya menjadi serupa dengan kematiannya, sehingga dia akan memperoleh kebangkitan dari orang mati. Kita pastikan kebangkitan ini, karena kita memiliki keserupaan dengan kematiannya. Dan kita memiliki persekutuan dengan. Jadi kalau menderita karena Kristus kita anggap makanan sehari-hari. Ya sudah. Kalau kita paman di macam apa semuanya, itu harus pola pikirnya orang yang sehat rohaninya, dewasa rohaninya. Bahkan dikatakan orang yang sempurna hendaklah berpikir demikian. Ikuti teladanku, kata. Sebanyak orang yang mengaku mengikut Tuhan, tapi ternyata bertolak belakang hidupnya dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Sangat bertentangan. Sehingga Rasul Paulus bilang, coba Mang ayat 19 Mang. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Bayangkan, arah mereka adalah ke arah kebinasaan. Terus? Tuhan mereka ialah perut mereka. Iya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Terus pikiran mereka iya, semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada duniawi. Duniawi sementara. Kalau kita bisa dinikmati seumur kita, harus syukur.
Selebihnya nanti kalau kita sudah lewat, ya yang lain demikian ya. Kadang-kadang saya punya saudara, ya. Di tahun 60-an itu di mana pada waktu seera itu bisa dikatakan orang di kampung saya itu satu kampung yang bisa sekolah SMP saja. Yang punya ijazah SMP itu hanya kami berdua. Saya dengan abang saya. Abang saya itu seperti anaknya kepala dusun gitu, anaknya kepala desa. Jadi memang ya mempunyai kekayaan banyak. Cuma itu sebenarnya kakek saya juga sebenarnya. Jadi kemudian paman saya ini kemudian diambil oleh kakek saya ini karena beliau tidak punya anak. Jadi mengambil 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tanahnya banyak sudah, mana-mana itu tanahnya beliau ini. Saya tahu itu. Jadi dulu kos bersama saya, dia tinggal bersama saya. Dan kemudian seringkali, ya maaf kata ya, saya bisa dikatakan nunut lah dengan abang saya ini, ya. Karena nanti kalau sudah waktunya kehabisan beras, kehabisan dana apa semua, saya nanti yang diperintahkan, ada yang disuruh, kau pergi kampung. Nah, saya yang saya tunggu itu, Pak, karena paling tidak saya dapat upahnya, dapat awalnya, ya saya dapat ikut apanya. Ya maaf, saya memang orang susah ya paling miskin saya. Jadi ya sudah, pokoknya tiap bulan itu yang saya tunggu. Sudah ambilin beras apa semua, uangnya sakunya. Tapi kan sampai nek, ya masa saya harus ngongkosi sendiri. Udahlah jadi kau. Nanti dapat dari kakek, dapat dari mas saya ini. Ya double saya minta juga sama dia. Ya udah itu udah pengalaman saya. Itu pun saya buat beli sepatu bekas lagi. Itu pengalamannya. Jadi setelah itu satu kampung itu, dan kemudian saya nggak tamat lagi sekolah SMA. Abang saya ini tamat SMA, tapi sayang dia nggak mau kuliah. Memang langsung dapat pekerjaan, dia menjadi PNS, ya, pada PNS di penerangan ya, departemen penerangan waktu itu ya. Dan kemudian beliau masuk pegawai negeri lah kemudian. Tapi kalau menurut saya sayang kamu nggak kuliah, mas, saya bilang gitu. Masalah kalau soal biaya, masalah kemampuan, ya tinggal saja, mau aja. Sedangkan ponakannya dia, anak dari kakaknya dia perempuan yang diambil sama-sama dia, itu tamat dan kemudian menjadi sekretaris daerah Banyuwangi. Karena sekda Banyuwangi ya. Karena dia kuliah di IPTDN. Ya bisa begitu keponakan. Tapi memang eranya jauh sih ya tapi akhirnya kemudian itu nggak lama kemudian kakek saya ini meninggal, tinggal abang saya panggil emas, saya sempat dibilang. Abang saya ini dia hidup sudah punya gaji pegawai negeri, kemudian beliau pensiun, maaf kata, harta dari kakek saya itu nggak jatuh ke anak dia, habis. Jadi saya melihat sebenarnya kalau harta dunia, kalau perkara-perkara duniawi lahiriah ini nggak kekal, bisa habis dalam sekejap. Kena sakit ini, kena habis. Dan terakhir dia jual tanah itu. Sewaktu saya masih di sana, dia jual. Anaknya saya nggak disekolahkan, nggak apa, semua sayang. Dan ada anaknya nggak mampu sekolah, saya itu pula. Ya, jadi itu satu pengalaman yang memang saya tunjukkan, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa sebenarnya perkara-perkara lahiriah itu sama sekali betul apa yang dipikirkan oleh Musa, sifatnya sementara. Bisa diambil oleh yang punya Tuhan, ya karena itu miliknya Tuhan. Tapi juga bisa. Oleh karena itu saya ingin mendorong kepada saya dan saudara-saudara sekalian yang sekarang ini diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Tuhan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci, untuk berada di dalam daerah kesempurnaan ini. Maka kita seharusnya harus menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Terutama saya ingin tekankan kali ini, hari ini, pada season yang 32 ini, tentang harus memiliki pikiran yang sempurna, pemikiran
pemikiran orang yang dewasa rohaninya. Jangan pemikiran yang kanak-kanak. Bahkan yang ditangisi oleh Rasul Paulus, banyak orang menjadi pengikut Kristus, tapi dia menyedihkan, akhir hidupnya nanti binasa dia. Semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini, pada minggu yang ketiga tahun 2023, yang isinya adalah kita harus sudah berada di dalam lingkup suasana ruangan Maha Suci, terutama pola pikir kita, cara berpikir kita, seperti apa yang dipikirkan oleh Abraham, apa yang dipikirkan oleh Musa. Dia berpikir di dunia sementara, dia berusaha mencari yang kekal. Itu sebabnya ketika dewasa dia tinggalkan kerajaan Fir'aun, menjadi putri Raja Fir'aun, anak putri Raja Fir'aun, dan kemudian dia memilih menderita bersama-sama dengan umat Allah di padang belantara. Aduh, ya sedih, dilawan oleh umatnya Tuhan. Terus Musa, dia lebih pilih itu karena dia tahu betul, ternyata setelah Musa mati, sampai sekarang ini kuburannya Musa tidak ada, karena Allah membangkitkan dia. Ini pikiran yang sempurna. Sama dengan Rasul Paulus, dia hanya memikirkan tujuan hidup ini apa. Harus jelas. Dalam mengikut Tuhan jangan hanya kita hura-hura, kita senang-senang, tidak ada tujuannya. Padahal Tuhan telah merencanakan terhadap kehidupan Rasul Paulus untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan. Itu sebabnya dia fokus kepada tujuan, sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan panggilannya. Dia lebih baik menderita, dihina, karena Kristus itu sebagai satu keuntungan. Ya, ini sama dengan pola pikirnya Rasul Paulus, menginginkan bagaimana menyatu dengan penderitaannya Kristus. Aduh, iya, saya jujur ya, oleh kemurahan Tuhan, sejak kecil sampai sekarang ini, mengalami sakit, ya, setelah umur 70 tahun baru saya merasakan. Dan itu pun, aduh, satu pergumulan. Dan diizin Tuhan, saya juga sampaikan sama Mama Bella, Mak Bella, udah, anggap itu. Karena ini seperti Rasul Paulus. Karena dia itu ingin mencapai tujuannya kesempurnaan, supaya tidak bangga secara lahiriah, dikasih duri dalam daging. Dia bergerak sedikit, aduh sakit. Bergerak sedikit sakit. Supaya kebanggaan kita bukan hal lahiriah. Aduh Tuhan, di masa tua saya mengalami itu saya. Sampai saat ini saya bergumul. Tapi saya minta kepada Tuhan, jangan saya mati karena penyakit, mati karena kehendak Tuhan. Saya bilang, ya kehendak Tuhan lah kalau memang saya mati. Tetapi pikiran kita, mari kita contoh, mari kita teladani kepada Rasul Paulus. Ini pikiran orang yang sempurna, yaitu ingin mencapai tujuannya sesuai dengan rencananya Kristus Yesus terhadap diri kita, agar kita supaya memperoleh rencana yang sangat baik dari Allah. Sebab tanpa kita sempurna, mereka tidak bisa menjadi sempurna. Oleh karena itu kita patut berterima kasih. Semoga pola pikir yang sempurna ini menjadi dasar kita untuk kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Memasuki ruangan Maha Suci berarti kita sedang dalam proses untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, Raja Damai Sejahtera kita, memberkati saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan memberkati saya. Amin.